Om Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Nah, adapun materi pertama dalam semester genap ini adalah tentang barisan dan deret bilangan. Barisan dan deret bilangan. Di SMP, kalian sudah mempelajari tentang barisan. Barisan itu merupakan susunan bilangan yang memiliki pola tertentu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari dua barisan dan bilangan. Yang pertama, ada yang disebut dengan barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika Nah, yang disebut dengan barisan aritmatika itu adalah suku yang berdekatan selisihnya tetap. Nah, sekali lagi barisan aritmatika itu merupakan barisan yang suku berdekatan itu selisihnya tetap. Nah, sekarang kita misalkan suku-sukunya itu adalah U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Nah, U1 ini dia disebut dengan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Tuh. Nah, selanjutnya dari suku ini kita disebut dengan beda. Beda itu merupakan selisih antara U2 dikurang U1, atau bisa juga beda itu adalah U3 kurang U2, bisa juga U4 kurang U3, dan seterusnya. Nah, beda ini di barisan aritmatika disimbolkan dengan B. Disebut dengan beda. Adapun rumus untuk mencari suku ke N, rumus suku ke N itu rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana UN itu merupakan keterangannya adalah UN itu adalah suku ke N, kemudian A-nya itu adalah disebut dengan suku pertama, kemudian N-nya itu adalah bilangan yang ditanyakan, kemudian B-nya itu disebut dengan beda. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Baik, di sini Ibu berikan dua contoh. Untuk contoh yang pertama, diberikan suatu barisan di mana barisannya adalah 3, 7, 11, 15. Kemudian tentukan suku ke-20. Jadi sekarang kita selesaikan dulu untuk contoh soal yang pertama. Kita buat dulu. Kita cari A-nya, kita cari B-nya. A-nya itu adalah A itu merupakan suku pertama. Nah, suku pertama dari barisan ini, dari barisan aritmatika ini adalah 3. Jadi A-nya adalah 3. Kemudian B. B-nya itu berapa? B itu adalah beda. Beda itu seperti tadi penjelasannya Ibu, beda itu adalah U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 dan seterusnya.
bedanya itu dari barisan aritmatika yang diketahui itu adalah 4. Kenapa bisa 4? Karena U2 dikurangi U1, 7 dikurangi 3 itu hasilnya 4. Atau U3 dikurangi U2, U3 dikurangi U2, 11 dikurangi 7 juga 4. Jadi di sini bedanya itu adalah 4. Kemudian N. N itu adalah bilangan yang ditanyakan. Suku ke-20. Berarti N-nya itu adalah 20. Nah, A, B, dan N sudah kita temukan nilainya. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Yang ditanya adalah suku ke-20. Suku ke-20 itu sama dengan A-nya adalah 3 ditambah N-nya 20 dikurangi 1 dikali bedanya 4. Jadi U20 sama dengan 3 ditambah 20 kurang 1 itu adalah 19. 19 dikalikan dengan 4 adalah 76. Jadi U20 adalah 3 ditambah 76 adalah 79. Jadi suku ke-20-nya adalah 79. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh yang kedua, barisan aritmatika di mana diketahui suku ke-9 atau U9-nya adalah 28, suku ke-5 atau U5-nya itu adalah 16, kemudian kalian disuruh menentukan suku ke-13. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal yang nomor 2 ini, kalian tidak bisa langsung menggunakan rumus yang ibu berikan tadi. Nah, untuk menggunakan rumus ini, kalian harus sudah menentukan mana A-nya, mana B-nya, dan mana N-nya. Nah, untuk menyelesaikannya, perhatikan langkah-langkah berikut. Jadi kita beranjak yang diketahui di soalnya terlebih dahulu. Yang diketahui adalah U9 sama dengan 28, kemudian U5 diketahui 16. Jadi di sini kita harus mencari nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai A dan B-nya, karena di sini diketahui adalah U9, suku ke-9, kita U9 berarti U9 sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Suku ke-9-nya itu adalah 28 sama dengan A ditambah N-nya itu adalah, karena di sini U9, UN berarti N-nya itu adalah 9. 9 kurang 1 kali beda. Kita selesaikan dulu. 28 sama dengan A ditambah 9 dikurangi 1 itu adalah 8. 8 kali B adalah 8B. Nah, kita dapat persamaan yang pertama. Kemudian kita cari untuk suku ke-5 itu sama dengan 16. Ini persamaan pertama. Sama caranya seperti tadi. Gue tulis di sini. U5 sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda, dimana U5-nya itu adalah sudah diketahui itu U5-nya adalah 16. Jadi kita tulis di sini 16 sama dengan A ditambah U5, UN berarti N-nya di sini 5. 5 kurang 1 kali beda. 16 sama dengan A ditambah 5 dikurangi 1, 4. 4 kali B adalah 4B. Nah, kita dapat persamaan yang kedua. Untuk mencari nilai A dan B-nya, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Baik, kita lanjutkan eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita tulis dulu persamaan pertama adalah A ditambah 8B sama dengan 28.
Kemudian persamaan kedua, A ditambah 4B sama dengan 16. Nah, Ibu eliminasi variabel A-nya terlebih dahulu karena di sini sudah sama. Variabelnya sudah sama. Kemudian kita, karena di sini positif-positif, jadi di sini tandanya adalah negatif. Di A kurang A habis. Kemudian 8B dikurangi 4B itu adalah 4B. 28 dikurangi 16 adalah 12. 4B sama dengan 12. Maka B sama dengan 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Nah, kita dapat B-nya 3. Bedanya itu adalah 3. Nah, setelah dapat B, kita substitusi B-nya itu boleh ke persamaan pertama, boleh juga ke persamaan kedua. Ibu pilih persamaan yang pertama. Persamaan pertama adalah A ditambah 8B sama dengan 28. Kita substitusi nilai B-nya. A ditambah 8, B-nya itu adalah 3, sama dengan 28. A sama dengan ditambah 8 dikali 3 adalah 24, sama dengan 28. A sama dengan 28 dikurangi 24. Maka A sama dengan 28 dikurangi 24 adalah 4. Nah, itu B-nya kita dapat 3, bedanya 3. Kemudian A itu adalah suku pertama, suku pertamanya kita dapatkan 4. Nah, apa yang ditanya dari soal yang nomor 2? Tentukan suku ke-13 dari yang sudah diketahui ini. Sekarang kita cari U13-nya. Kita cari U13-nya. Ibu buat di sini suku ke-13, berarti suku ke-13 sama dengan, baru kita masukkan ke rumus ini. A ditambah A-nya itu adalah 4 ditambah N. Itu bilangan yang ditanyakan, suku ke-13 berarti N-nya adalah 13 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 3. Berarti suku ke-13 adalah 4 ditambah 13 kurang 1 itu adalah 12. 12 dikali 3 adalah 36. Maka U13 adalah 36 ditambah 4 hasilnya adalah 40. Nah, urutan bilangan ke-13-nya ini itu adalah 40. Suku ke-13-nya adalah 40. Nah, baik, sekian contoh soalnya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Deret aritmatika. Deret suku ke N, deret ke N itu merupakan jumlah N suku pertama. Sekali lagi, deret ke N itu merupakan jumlah N suku pertama. Nah, biasanya di dalam soal deret itu dia misalkan dengan U1 ditambah U2 tambah U3 ditambah U4 ditambah dan seterusnya. Nah, itu. Nah, adapun rumus pada deret aritmatika itu biasanya disimbolkan dengan Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, dari rumus ini bisa dijabarkan UN-nya itu sesuai di penjelasan yang tadi, kita bisa jabarkan lagi. Sehingga dia akan menjadi
Sn sama dengan deret ke N, Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN itu adalah rumusnya A ditambah N kurang 1 dikali beda. Sehingga di sini Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah A itu adalah 2A. 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, itu. Nah, ini rumus dari deret aritmatika. Jumlah N, Sn. Bisa menggunakan rumus yang ini, bisa juga menggunakan rumus yang ini. Tergantung nanti kebutuhan soal. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Baik, perhatikan contohnya. Diberikan barisan 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Maka kalian disuruh menentukan jumlah 21 suku pertamanya adalah berapa. Nah, di sini kalau kalian bingung menentukan rumus mana yang akan dipakai, apakah itu UN atau Sn, jadi perhatikan apakah yang ditanyakan. Jika yang ditanyakan itu adalah jumlah, maka gunakanlah rumus Sn. Jumlah itu dia merupakan deret. Deret itu adalah rumusnya Sn. Baik, untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2, di mana 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Jadi kita cari dulu nilai A-nya dan cari nilai B-nya. Gue selesaikan di sini. Nilai A-nya itu adalah, kita perhatikan barisan yang diberikan 2, 8, 14, 20. A itu merupakan suku pertama. Nah, dari barisan ini suku pertamanya itu adalah 2. Berarti A-nya adalah 2. Selanjutnya kita mencari B. Dari barisan yang diketahui, B-nya itu adalah 6. Karena di sini U2 dikurang U1, 8 dikurang 2 itu adalah 6. Jadi B-nya di sini sama dengan 6. N-nya itu karena yang ditanya adalah jumlah 21 suku pertamanya, berarti di sini N-nya adalah 21. A, B, dan N sudah kita dapat. Sekarang kita masukkan ke rumus jumlahnya, Sn. Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Jumlah 21 berarti S21 suku pertamanya sama dengan N-nya 21 per 2, 2 dikali A-nya itu 2, ditambah N-nya 21 dikurangi 1 dikali bedanya itu adalah 6. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Jumlah 21 suku pertamanya atau S21 sama dengan 21 per 2, 2 kali 2, 4, ditambah 21 kurang 1, 20. 20 dikali 6 itu adalah 120. Kemudian S21 sama dengan 21 per 2, 4 ditambah 120 adalah dikali 124. Ingat ini dikali ya, di perkalian. Kemudian Ibu tulis di sini S21 sama dengan, kita bagi dulu 124 dibagi 2. 124 dibagi 2 itu hasilnya adalah 62. Berarti 21 dikali 62. Ingat ini dibagi. 124 dibagi 2 hasilnya adalah 62. Sehingga tinggal kita kalikan jumlah 21 suku pertamanya sama dengan S21 sama dengan 21 dikali 62 itu hasilnya adalah 1302. Jadi sekali lagi kita dapatkan jumlah 21 suku pertamanya atau S21 itu adalah 1302.
Baik, sekian materi yang Ibu sampaikan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Akhir kata Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.